Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, Sabtu subuh ini kita berada di Masjid Al Hidayah dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang diisi oleh Ustadz Saiful Kamal, membahas tentang buku An-Nasoih Ad-Diniyah. Itu taraf pertama ini yang dibahas mengenai takwa. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dalam rangka untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberi nasihat tentang kebenaran dan memberikan nasihat tentang kesabaran. Ini adalah syarah kitab dari An-Nasoih Ad-Diniyah. Nah, kitab An-Nasoih Ad-Diniyah ini dikarang oleh ulama dari Timur Tengah yang namanya Al-Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Allamah Qutbud Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Khadrami. Jadi kitab ini sudah terkenal ya di kalangan pesantren, karena ini tentang nasihat-nasihat agama. Ya, untuk siapa nasihat itu? Untuk kita semua. Jadi bukan untuk hanya untuk orang-orang yang ya siapapun, kalau dia merasa dia beragama muslim, maka perlu juga kita untuk dinasihati ya, karena agama Islam itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu ya isinya nasihat. Kitab An-Nasoih Ad-Diniyah, nanti izin ya Pak, saya akan bacakan teksnya dan saya akan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dakwah kepada jalan hidayah dan jalan kebenaran serta nasihat untuk orang-orang muslim adalah sebaik-baik qurbat, taqarrub. Wa arfa'id darajat, dan sebaik-baik setinggi-tingginya derajat. Wa ahammil muhimmat, dan tugas yang sangat penting fid dini, di dalam agama ini. Wadzalika, karena sabilu anbiya'illah, itu semua adalah jalan para nabi Allah, wal mursalin, dan jalan para rasulullah, wa awliya'is salihin, para wali-walinya yang saleh, wal ulama'il amilin, dan para ulamanya ar-rasikhina yang alim, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlasin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu tergantung seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi,
Siapa yang dalam hijrahnya berniat karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya karena niat mendapat dunia, ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena niat ingin mendapatkan wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya juga sesuai apa yang ia niatkan itu. Wa rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah, Rasulullah juga bersabda bahwa agama adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Yang pertama lillah. Yang kedua walir rasuli. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Milik Allah, milik kitab Allah, milik Rasulnya, dan milik semua orang Islam, baik ya, 'ammatihim, ya seluruhnya. Rawahu Muslim. Wa hadza, ini adalah kitabun alafnahu, kitab yang kami karang, wa jama'na fihi nabdan minan nasaih ad-diniyah, dan kami kumpulkan di dalamnya sedikit dari nasihat-nasihat di agama, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir li anfusina. Yang kami maksud dari mengarang kitab ini adalah memberikan manfaat dan memohon manfaat, agar mengingatkan diri kami pribadi, wal ikhwanina, untuk saudara-saudara kita minal muslimin. Wa qad ja'alna bi ibaratin sahlatin qaribah, maka kami susun kitab ini dengan bahasa susunan yang mudah, wa alfadin silsilah, ya, dengan lafaz-lafaz yang mudah difahami, hatta yafhamul khas wal 'am, sampai atau sehingga mudah difahami orang yang khusus maupun yang umum, min ahli iman wal Islam. Wasammainahu, kita berikan nama kitab ini Kitabun Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im, wa an ya'zuma an-naf'u bihi lana wa likafati ikhwanina minal muslimin, fa innahu waliyyud dzalika wal qadir 'alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ma taufiqi illa billahil 'aliyyil wa tawakkaltu ilaihi wa unib. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi haditsa, dan tidak ada yang lebih baik daripada firman-Nya Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, tidak ada yang lebih ya, sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jujur, yang lebih benar daripada ucapannya Allah atau firman-Nya Allah. Qila, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik takwa, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua, dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, idz kuntum a'da'an, ketika kalian masih bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah lembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sebab nikmat Allah lah kalian menjadi saling bersaudara.
wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan dulu kalian sudah berada di bibir jurang neraka, artinya bibir jurang kehancuran. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah angkat kalian, selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, ini ayat ini mengenai siapa? Orang-orang yang dulu bertengkar, bermusuhan di Madinah. Ketika datang Nabi ke Madinah itu hijrah, di situ ada kaum yang berseteru, kaum yang bertengkar karena kesukuan, yaitu kaum siapa? Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah datang di Madinah dan mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Padahal itu ibaratnya sudah pertengkaran abadi, entah itu kesukuan ya, karena kesukuan. Nah, karena di dalam Islam ini tidak ada konsep ya kesukuan, siapa yang lebih baik sukunya, siapa yang lebih baik karena kulitnya, segala macam. Ya karena dalam Islam itu ya konsep yang paling baik yang paling bertakwa, haqqa tuqatih, ya, atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi kemudian turun ayat ini, kalau bukan karena nikmat Allah kalian sudah berantem, sudah bermusuh-musuhan. Nah, sehingga kalau sudah musuh-musuhan nanti dua-duanya di neraka. Namanya orang yang memusuhi sama yang dimusuhi sama aja, artinya nggak mau berdamai. Tapi Allah selamatkan ya, sehingga menjadi orang-orang muslim yang baik. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih amrun minhu 'azza wa amara minhu 'azza wa jalla li'ibadil mu'minina bitaqwahu. Dan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya al-mu'minin, orang-orang mukmin bitaqwa, untuk takwa. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'ul khairat. Kenapa Allah menyuruh orang-orang mukmin itu bertakwa? Karena di dalam takwa itu terdapat semua kebaikan. Ya kan? Jadi yang disuruh apa? Yang disuruh untuk bertakwa ini siapa? Orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin disuruh bertakwa? Ya karena untuk bertakwa ini gak mudah. Orang Islam Muslim itu belum tentu mukmin, ya kan? Islam itu belum tentu mukmin. Mukmin belum tentu takwa. Maka perintahnya, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian. Karena tingkatan takwa itu berat. Apa sih takwa itu? Takwa itu dari kata taqoyaki, ya, menjaga. Menjaga dari apa? Dari melaksanakan apa yang dilarang, menjaga diri agar tidak melanggar perintah Allah, dan menjaga diri senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu luar biasa beratnya. Perintah Allah itu ya termasuk perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi larang-larangannya juga. Nah itu kalau nggak punya takwa berat. Maka perintahnya haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Kalau nggak sampai gitu, minimal jangan sampai mati kecuali keadaan muslim, standar minimal. Itu standar minimal. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim.
Tuh, perintahnya tadi untuk bertakwa, orang mukmin disuruh takwa, tapi di ayat ini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Loh. Jadi minimal ini ya, minimal. Kalaupun tak bisa itu, minimal jangan mati kecuali keadaan muslim. Itu kan standar banget. Ya, standar banget itu. Nah, maka kata pengarang kitab ini bahwa takwa itu adalah jami'ul khairat al-ajilah wal ajilah, baik di dunia maupun di akhirat. Summa amara ibadahu al-mu'minina biha liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fiha min al-khair was-salah was-sa'adah wal-falah rahmatan bi ibadihi al-mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Wasiyatullahi Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. At-taqwa wasiyatullahi Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Nah, takwa itu adalah wasiat Allah untuk umat pertama dan umat terakhir. Jadi wasiat Allah ya, at-taqwa, takwa itu wasiat untuk umat Islam dari pertama diciptakan sampai terakhir umat Nabi Muhammad. Bayangkan itu. Jadi mulai dari Nabi Adam itu Allah sudah wasiat takwa. Sampai kapan? Sampai terakhir nanti umat Nabi Muhammad. Maka khatib itu gak henti-hentinya menjadi wasiat takwa, karena wasiat takwa itu termasuk apa? Rukun khutbah. Tidak sah itu khotib kalau dia tidak wasiat takwa. Ada khotib naik mimbar, saya wasiat tolong jaga keluarga saya, jaga anak-anak saya. Tidak sah itu. Wasiatnya takwa. Tidak boleh wasiat yang lain. Saya berwasiat untuk jamaah sekalian, hendaknya kalian memakmurkan masjid ini, ikut kajian yang sudah diadakan. Itu gak sah khutbah itu kalau tidak wasiat takwa. Maka rukun khutbah itu diantaranya adalah ada wasiat takwa. Itu ya, saking pentingnya takwa. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami wasiatkan untuk orang-orang yang kami berikan kitab sebelum kalian sampai kepada kalian. Apa wasiat saya? Anittaqullaha, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat Allah dari dulu Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir nanti umat Nabi Muhammad tetap sama, yaitu takwa. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun musilun ilaihi. Karena tidak ada kebaikan baik sekarang maupun nanti, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang zahir maupun yang batin, kecuali takwa, yang mana takwa itu jalan untuk mengantarkan manusia kepada kebaikan itu. Wa wasilatun mublighatun lahu, jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa hirzun hariz hisnun hasin lissalamah minhu wan najah. Dan tidak ada kebaikan baik di dunia dan sebaliknya, tidak ada keburukan baik di dunia maupun di akhirat, baik yang zahir maupun yang batin, kecuali tanpa takwa. Ya, tidak ada kebaikan
atau hanya ada sesuatu keburukan tanpa takwa. Wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabil 'aziz 'ala at-taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jasimah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mengenai tentang ketakwaan, bahwa takwa itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa dan kebahagiaan yang luar biasa. فمن ذلك المعية الإلهية الحفظية اللطفية. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Di antara ayat itu yaitu ketahuilah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwa annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang muttaqin. Wa min dzalika al-'ilmu ladunni wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi kalau pengarang kitab ini mengatakan ilmu laduni, artinya ilmu laduni itu apa? Ilmu yang datang kepada Allah. Siapa? Bukan untuk orang yang nggak jelas, Pak. Ya, ini harus dipahami benar. Siapa itu yang mendapat ilmu yang dari Allah langsung itu? Yaitu orang-orang yang takwa. Selain orang takwa, pasti itu bukan ilmu dari Allah. Apalagi ngaku-ngaku ngomong sama semut itu. Ada kan yang ngomong, saya habis ngomong sama Nabi Sulaiman, yang lagi viral itu, ngomong sama Nabi Sulaiman katanya, ngomong sama semut, ngomong sama malaikat. Nah, benar bukan itu maksudnya. Bukan itu ilmu ladun, itu maksud di sini adalah wa yu'allimukumullah wattaqullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu pada kalian. Maksudnya itu ilmu di sini ya ilmu agama, ilmu yang benar, bukan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Ya, maka orang bertakwa itu Allah akan berikan ilmu yang mengantarkan dia kepada kebenaran, bukan mengantarkan dia kepada kesesatan. Nah, itu bedanya. Ya, dan diperoleh dengan cara-cara yang benar. Belajar, membaca, berguru pada yang orang-orang yang benar. Ini orang tak pernah nongol, tiba-tiba nongol bikin geger, katanya ngomong dengan bahasa semut, ya kan? Ini dari mana itu ya Allah? Ya. Wa min dzalika al-furqan 'inda al-ishtibahi wa wuqu'il iskal. Ya, wal kafarati lisayyi'at wal maghfirah lidhunub. Di antara keistimewaan takwa adalah bisa atau Allah berikan kita mampu membedakan indal istibah, ketika ada sesuatu yang rancu. Istibah itu ya ambigu, ini benar apa salah ya, ini ya baik apa buruk ya, itu namanya istibah. Wal iskal, kita ragu. Maka ketika bertakwa kita akan Allah berikan kemampuan untuk mampu membedakan. Wal kafarati lisayyi'ah, juga dengan takwa itu Allah akan ampuni ke semua kesalahan sebagai kafarah. Wal maghfirah lidzunub, diampuni dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang mukmin, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqan. Apa itu furqan? Yaitu pembeda, kemampuan untuk membedakan
mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu takwa. Ya, kalau ada yang ragu-ragu, orang takwa tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya, jadi nggak usah bingung. Jangan-jangan tuh benar bisa ngomong sama malaikat. Nah itu kalau nggak takwa begitu. Kalau orang bertakwa tahu mana ada orang ngomong sama malaikat. Ya kan? Mana tadi? Wa min dzalika an-najat. Ini kebaikan ini ya yang dihasilkan dari takwa tadi. Wa min dzalika an-najat minan nar. Di antaranya adalah selamat dari neraka. Qala Allah Ta'ala wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa qala wa yunajjil ladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Ya. Jadi orang bertakwa tidak akan sedih. Maksudnya tidak akan sedih itu dibuatnya dengan musibah yang dia hadapi dia akan sabar. Karena tahu bahwa semua yang dihadapi ini nanti Allah akan ganti di akhirat. Ya. Wa min zalika al-makhraj min asy-syada'id. Di antara keutamaan takwa adalah jalan keluar dari syada'id, musibah, war rizqi, dan bisa memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tanpa diduga-duga, wal yusri wa 'azimil ajri, dan juga mudah, juga Allah besarkan lipat gandakan pahala. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu luar biasa ya. Yang pertama diberikan jalan keluar, kemudian Allah memberikan rezeki yang tanpa terduga-duga, kemudian Allah akan mudahkan urusannya, kemudian Allah hapus dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya. Oh, luar biasa itu. Yu'min lahu ajra. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Juga di antara kekuatan atau kelebihan takwa itu adalah Allah berjanji dengan surga. Al-wa'du bil jannah. Oleh mana tadi? Qala Allah Ta'ala tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wa min dhalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Banyak sekali. Jadi takwa itu tadi disebutkan bahwa dia mendatangkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan baik di dunia maupun juga kebaikan di akhirat. Ya, maka perintah Allah di dalam Al-Quran dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi terakhir atau Nabi terakhir kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat takwa. Ini sangat penting, ya, takwa itu sangat penting.
Faja'ala al-karamah indahu bittaqwa la bil ansab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan itu bagi Allah dengan takwa, bukan dengan nasab, wala bil amwal, bukan dengan harta, wala bi syai'in akhar, bukan dengan hal-hal yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adat wa darajat wa hasanat wa salahin wa falah wa ghanaim wa arbah yaqulu dhikruha wa yata'addaru hasruha wa ma ahsanu ma qila fil ma'na man yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi al-muttajirur rabi. Jadi betapa banyaknya kebaikan-kebaikan ya dari takwa yang Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, bagaimana memberikan kebahagiaan, derajat yang tinggi, kebaikan, kemenangan, kemudahan, rizki, segala macam, bahkan diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan pahala, bahkan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukuplah kita untuk membahas semua itu ya, maka cukup kita rangkum dalam sebuah syair. Ada syair mengatakan may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi al-muntajirur rabi. Ya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dialah orang pedagang yang untung, seperti orang yang berdagang dan untung. Jadi kalau ingin untung, ingin menjadi pengusaha yang sukses, ya seperti orang takwa. Ya. Qala al-ulama ridwanullah alaihim, para ulama mengartikan takwa itu, at-taqwa ibaratun 'an imtisali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan. Ulama mengatakan atau mengartikan takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Nah ini kadang-kadang yang susah. Kalau zahir mungkin orang mampu ya kan, kebanyakan mampu. Meskipun ada juga yang tidak mampu juga. Tapi yang berat itu batin. Ya, mungkin lisan ini mampu untuk tidak mencemooh misalnya, tidak ngomongin orang, tapi belum tentu hatinya mampu, ya kan? Belum tentu hatinya mampu. Nah ini kadang-kadang hati kita ini tidak terkontrol. Maka kata ulama itu, takwa itu ya zahir ya batin, melaksanakan perintah Allah baik zahir maupun batin. Jadi kalau suruh melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya zahir dan batin, ma'astish'ari ta'zim lillahi wal haibati wal khasyah wal rahmah min Allah. Nah ini penting juga. Tidak hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, juga harus menghadirkan rasa takzim kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah itu bukan karena kita mampu, karena kita merasa ya karena Allah yang berhak. Harus menghadirkan rasa takzim, menghadirkan rasa takut. Kenapa kamu sholat? Ya daripada nganggur. Nah itu bukan takwa. Itu bukan takwa itu. Ya, kenapa kamu zakat? Kebanyakan uangnya, bingung mau ngapain lagi. Nah itu bukan takwa itu.
Jadi harus dibarengi dengan istisyar, menghadirkan rasa takzim kepada Allah. Ya, ini yang diperintah oleh Allah. Dan Allah itu yang menciptakan saya, menciptakan alam. Ya. Allah ini Rabb kita, yang mengatur kita, yang memberikan kita kebahagiaan yang abadi nanti di surga. Harus ada rasa itu. Ya, kenapa kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Ya, karena nanti ada azabnya. Allah azab nanti di neraka. Nah, jadi rasa itu harus dihadirkan. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian mufassir mengartikan rahimahullah fi qouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa ayyuta' fala yu'sa. Maksudnya dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu maksudnya para ulama tafsir apa? Ayyuta' fala yu'sa. Ya, harusnya takwa itu selalu taat, tidak maksiat. Nah itu. Wa yudhkar wa la yunsa, selalu diingat, tidak pernah terlupa. Wa yushkaru fala yukfar, selalu disyukuri, tidak pernah kufur. Ya. Walan yastati'ul 'abdu walau kana alfu nafsin ila alfi umrin. Coba, bisa nggak Pak kita ya terus taat, tidak maksiat sedetik pun? Bisa nggak? Bisa. Ya, selalu ingat Allah setiap waktu, tidak pernah lupa. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Selalu bersyukur, tidak pernah kufur, tidak pernah ngeluh. Nggak bisa. Bahkan kata pengarang kitab ini, kalaupun orang itu diberikan 1000 ya, 1000 nyawa mati, 1000 lagi nyawa, 1000 tahun lagi mati, 1000 lagi nyawa mati lagi, maka tidak akan mampu untuk melakukan itu. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mahabihi wa dzalika li'azami haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi wa jalali 'azamatillahi wa 'uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi. Wa qad qala afdhalul qa'imin bi haqqillahi wa akmalihim sallallahu alaihi wasallam fi du'a'ihi i'tirafan bil 'ajzi 'anil qiyam. Makanya di ayat itu kan diucapkan tadi ya, haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Idealnya begitu, itu ideal, standarnya minimal, seminimal-minimalnya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Coba tadi Allah sebutkan ya, idealnya takwa, sebenar-benar takwa itu ya, kata ulama tafsir, selalu taat, tidak pernah maksiat, selalu zikir, ingat, tidak pernah lupa, selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Emang bisa kita? Tidak bisa. Maka Allah dengan Maha Rahmannya berikan ayat itu. Ya kalau nggak mampu, seminimal-minimalnya jangan mati kalau tidak muslim, titik. Itu minimal, tidak boleh ditawar. Maka itu harus dijaga terus, ya, karena berat menjaga keimanan Islam itu sampai meninggal. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun selalu, ini sebaik-baik makhluk ya, selalu mengakui kelemahan kalau berdoa, ya kan? Maka kita harus berdoa Pak. Kalau nggak berdoa rugi kita. Gimana ya? Nggak mampu kita Pak. Wa ihsa'is sana
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Qala afdhalul qa'imin bihaqqillahi wa akmalihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk dan orang yang tahu haknya Allah dan paling sempurnanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkata di dalam doa itu pengakuan, i'tirafan bil ajzi, pengakuan bahwa kita ini lemah. Lemah apa? Anil qiyami bi ihsa'i tsana'i 'ala Allah. Kita itu tidak mampu atau lemah untuk mengucapkan tsana. Tsana itu pujian. Memuji Allah pun kita enggak mampu. Memuji Allah kita tuh nggak mampu. Makanya selalu mengatakan begitu doanya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari murkamu, berlindung dengan ridhomu. Ya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dari iqabmu, dari mu'afatik itu ampunanmu. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung darimu denganmu. Aku berlindung darimu denganmu. Kenapa? La uhsi sana'an 'alaika kama aznaita 'ala nafsik. Aku tak mampu menghitung puji-pujian kepadamu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Tak mampu. Kita memuji Allah dengan lisan kita, dengan segala apa yang kita miliki, tidak akan mampu seperti Allah memuji dirinya sendiri. Kama aznaita 'ala nafsik. Wa qad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalqihi Allahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin wa la yaftaruna anhu wa la yastaghiluna bi ghairihi. Dan kita juga tahu bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan. Dari mulai diciptakannya malaikat itu sampai akhir nanti itu tidak pernah berhenti dari ruku'. Kerjaan mereka hanya satu doang, ruku', sujud, tasbih, takbis. Malaikat Allah ciptakan dari mulai diciptakan sampai nanti seterusnya itu, ya. Karena malaikat nggak mati, seterusnya itu tugas dia hanya ruku', hanya sujud, hanya tasbih, hanya takbis. Tidak pernah berhenti dan tidak disibukkan dengan pekerjaan lain. Jadi Allah itu sengaja menciptakan malaikat yang tugasnya hanya untuk itu. Coba betapa ya kalau kita di dunia ini disuruh memuji Allah, pasti pujian kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya, gitu ya. Maka Rasulullah itu selalu mengatakan, la uhsi sana'an alaika kan anta kama aznaita ala nafsik. Sedikit lagi. Fa idza kana yaumul qiyamah yaquluna subhanaka wa lakal hamdu ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika wa la 'abadnaka haqqa 'ibadika. Qad qala ba'd ulama inna qawlahu ta'ala ittaqillaha haqqa tuqatih mansukh bi qawli fattaqullaha mastata'tum. Nah, para malaikat yang diciptakan tadi yang kerjaannya hanya itu rukuk, sujud, tasbih dan takbir. Nanti ketika hari kiamat para malaikat itu berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Walakal hamdu, milik engkau lah semua kebaikan ini. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami tidak mampu mengetahuimu, gitu ya. Kami tidak mampu mengetahuimu. Haqqa ma'rifatik, sebenar-benar mengetahuimu. Wala abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak tahu atau belum bisa beribadah kepadamu, menyembah kepadamu
sebenar-benar penghambaan. Nah, ini diucapkan oleh malaikat yang semenjak diciptakan sampai seterusnya kerjaannya hanya rukuk, sujud, apalagi rukuk, sujud, tasbih, takbis. Itu berkata begitu nanti di yaumil kiamah. Coba, ya, ini maka kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ya, ini tugas kita, berdoa kepada Allah bahwa kita mengakui dosa-dosa kita meminta ampun kepada Allah kita, ya. Maka dosa itu adalah i'tirafan bil ajzi, pengakuan bahwa kita itu lemah. Jadi doa itu bukan hanya minta. Ingat-ingat ya, doa itu tidak hanya minta, tapi doa itu melambangkan, menunjukkan bahwa kita itu lemah. Bahwa kita itu lemah. Itu yang penting. Menunjukkan penghambaan kita. Kita ini fuqara, kita ini fakir. Siapa yang kaya? Hanya Allah. Nahnu fuqara, ya, kita ini fakir. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kita ini miskin, kita ini fakir. Maka orang fakir itu minta kepada yang kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan semata-mata minta, tapi pengakuan bahwa kita ini makhluk hamba Allah yang lemah. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan sehat semua. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.